Shalom saudara-saudara. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita memperkatakan makna dari Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita memasuki ibadah raya, ada beberapa pengumuman. Ibadah raya online di GB Salemba diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 10.30, dan ibadah yang ketiga pukul 18 WIB. Mari sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan di setiap ibadah raya yang ada. Pada minggu pertama di bulan Februari, kita akan sama-sama memberikan persembahan buah sulung. Mari sama-sama kita mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk informasi seputar gereja, seperti pelayanan jemaat, baptisan, POM, pelayanan doa, pernikahan, dan lain-lain, dapat menghubungi sekretariat di nomor 0819 1884 8181. Bagi jemaat yang belum bergabung di KUL dan rindu untuk bergabung di KUL, dapat menghubungi Kabid KUL Bapak Redi di nomor 0877 7151 3282. Di akhir ibadah, kita akan sama-sama menabur dengan cara men-scan barcode yang telah disediakan. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tata cara ibadah raya. Mempersiapkan diri kita dan seluruh anggota keluarga untuk sama-sama membangun mezbah, berpakaian rapi dan pantas selayaknya kita ibadah di gereja. Persiapkan Alkitab dan catatan. Hindari hal-hal yang dapat mengganggu suasana ibadah. Tidak sambil makan atau minum dan mengobrol. Tetap mengikuti ibadah sampai selesai dan ditutup dengan doa berkat. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama-sama mendengarkan pengajaran dari tim Teologia Pusat. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua,
petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2 dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menangking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan.
Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya percaya Tuhan hadir di rumah-rumah di tempat saudara berada. Biar tempat itu menjadi gunung kudusnya Tuhan. Sorakan haleluya. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Mari sambil tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Amen. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. 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 Kami percaya kedahsyatan Tuhan, kebesaran Tuhan, pengurapan Tuhan, hadirat Tuhan, manifestasi Roh Kudus hadir di rumah-rumah, di tempat kami memuji muliakan Tuhan. Yang sepakat, yang setuju, sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, biarlah kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadilah di tempat kami berdiri seperti di surga. Yang percaya, yang setuju, katakan amin. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari yang sepakat katakan amin. Bilang sama kanan kirinya loh saudara. Kalau ada keluarga saudaramu di sebelah kanan atau kiri, bilang Tuhan yang terdahsyat atas hidupmu. Bilang sama kanan kiri ya, Tuhan yang terdahsyat atas hidupmu. Haleluya. Kami percaya, kami terus menginginkan nama Tuhan yang dahsyat ini. Haleluya. Mari sama-sama. Namanya Tuhanku menara yang
gunung batu keselamatanku. Sama-sama angkat tangan dan katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segalanya, ada kuasa dalam nama Yesus. dengan antusias katakan, Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. haleluya sambil lompat. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Bilang sama kanan kirinya, biar Tuhan yang berdaulat atas hidupmu. Haleluya. Sama-sama katakan, Nama di atas segala nama, amin. nama yang telah membebaskanku. Dengan iman katakan, hey. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan Sekali lagi, aku. dengan iman dan kuasa katakan, Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. katakan lebih lagi. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segalaku. Haleluya. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, Ada kuasa dalam nama Yesusku. ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Wow. Saya percaya semua kita antusias, katakan amin. Sama-sama kita siapkan hati kita. Ambil sikap yang hormat di hadapan Tuhan. Kita beri yang terbaik sama Tuhan. Haleluya. Terus datang sama Tuhan dengan rasa haus dan lapar. Supaya kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari total sama Tuhan. Bapak Saudara. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia,
semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari ambil sikap memberi yang terbaik sama Tuhan. Beri total sama Tuhan kita. Katakan, telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Amin. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Yes, Lord. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Boleh tepuk tangan yang terbaik
Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. 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 Ayo yang di rumah-rumah, ayo beri yang terbaik, semangat bagi Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayo berdoa dalam bahasa roh. Mari berdoa dalam bahasa roh. Berdoa dalam bahasa roh. Percaya ibadah hari ini ada terobosan. Terobosan terjadi dalam nama Yesus. Hidupmu diubahkan. Hidupmu diubahkan. Hidupmu diubahkan. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus Tuhan. Mari berdoa dalam bahasa roh. Mari terus jemaat Tuhan, ayo terus. Haleluya, haleluya. Jangan berhenti, jangan cepat capek untuk berdoa menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ayo lebih lagi. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari lebih lagi katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Mari menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih lagi katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, dalam roh dan kebenaran
Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Hina karala barala barala maya sandi. Kinarala barala maya sandu. Kami sembah Kau ya Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sembah Dia. Engkau yang di rumah-rumah, angkat kedua tanganmu. Ayo fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Oh, kami sembah. Angkat tanganmu, angkat wajahmu. Yesus, Engkau layak disembah. Engkau layak dipuji ya Tuhan. Orala batakara lama 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 lama. Yesus, Yesus, Yesus. Engkau baik ya Tuhan. Ayo tinggikan nama Tuhan. Tinggikan nama Tuhan dalam hidupmu, dalam penyembahanmu. Oh, lama-lama. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Oh, haleluya. Di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Dalam hadirat Tuhan ada mujizat terjadi. Oh, engkau yang sakit terima kesembuhan. Engkau yang terikat terima kelembaan. Orala bakara la barala bala barabu. Haleluya. Hina karala barala balabu. Hina rala barala mayase. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari masing-masing bilang Tuhan Yesus. Ayo bilang Tuhan Yesus. Panggil nama Tuhan Yesus. Panggil namanya. Panggil namanya. Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan. Jamah anak-anakmu Tuhan. Jamah kami semua pagi ini. Hari ini jamah anak-anakmu yang beribadah Tuhan. Engkau tahu apa yang jadi pergumulan umatmu. Tuhan, Engkau Allah yang pasti buka jalan. Ketika kami hidup benar, hidup kudus, hidup suci, kami percaya selalu ada jalan ya Tuhan. Orala batakara la bara 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 bara. Sikara la matakara la bala bala bala. Mari terus Bapak Ibu Saudara berdoa. Ora bakara la bala 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 bala. Sikara baba 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 baba. Hikara la bala 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 bala. Terima kasih Bapak, berkati keluarga-keluarga, berkati suami istri dalam nama Yesus. Berkati anak-anakmu ya Tuhan yang ibadah hari ini. Berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami percaya kami hari ini akan diberkati melalui firman Tuhan yang kami akan dengar. Tuhan, kami percaya ada terobosan yang luar biasa melalui firman-Mu ya Tuhan. Yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Karayon kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, kami yang lemah dikuatkan. Kami yang punya beban berat diberikan kelegaan. Ada mujizat. Ada mujizat terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Karayon kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom saudaraku di rumah-rumah. Ya, saudara di rumah sakit pun saya percaya kau beribadah dengan iman, Tuhan menyembuhkanmu. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, kita sudah tinggalkan tahun 2020.
Kita sudah masuk tahun 2021. Sebagai umat pilihan, di tahun 2021 mari kita memiliki harapan yang baru kepada Tuhan Yesus. Jangan kita sama dengan tahun yang lalu. Biarlah di tahun 2021 tahun yang baru ini, kita umat pilihan, umat yang disayang oleh Tuhan, milikilah harapan yang baru ya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di mana tahun yang baru ini, tahun 2021, kita harus berbeda dalam kehidupan yang lalu. Kehidupan di tahun 2021 kita sebagai umat-umat pilihan harus lebih mengenal lagi kepada Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan Yesus yang kita sembah dan kita muliakan? Jangan hanya saudara itu melihat Tuhan itu dari jauh. Ya. Saudara asal saja mengenal Tuhan Yesus. Kita adalah pribadi yang dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Dosa-dosa kita sudah ditebus oleh darahnya di kayu salib. Kita ini adalah miliknya. Kita dibayar tunai, cash oleh darahnya. Maka dengan hal itu umat penebusan, kita harus mengenal siapa yang menebus kita. Siapa itu juru selamat kita? Adalah Tuhan Yesus. Mari saudara, jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Hanya sekedar mengetahui Tuhan Yesus saja. Oh, Tuhan Yesus adalah juru selamat. Oh, Tuhan Yesus adalah penuh kasih. Oh, Tuhan Yesus yang menebus dosa-dosa kita. Jangan hanya sekedar itu. Kita harus mendapatkan. Kita harus memiliki bahwa Yesus itu penuh kasih. Bagaimana kasih Yesus dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Bagaimana Yesus telah menebus dosa kita, bahwa kita deklarasikan. Kita adalah umat yang dimerdekakan. Bahwa kita sekarang hidup, apalagi tahun 2021. Kita hidup adalah hidup yang dimenangkan oleh darah Yesus. Dan saudara harus percaya bahwa Tuhan kita punya mujizat. Tahun 2020 betapa sulitnya kehidupan di dunia ini. Semua mengalami kesulitan oleh karena COVID-19 virus corona. Semua digoncangkan, semua sektor digoncangkan. Tetapi tidak ada yang bisa digoncangkan, yaitu satu, Tuhan Yesus Kristus. Maka itu, mari kita mengenal lebih lagi, kita melekat, kita intim, kita ada di dalam Dia. Di kanan kita goncang dan di kiri kita goncang. Saya percaya kalau kita di dalam Tuhan Yesus, kita berdiri tegap. Kita kuat, kita kokoh oleh karena topangan tangan kanan Tuhan umur panjang. Di tangan kiri ada kekayaan kehormatan. Haleluya. Amin. Amin. Maka di dalam Hosea 6 ayat ketiga, kita harus terkagum-kagum sebagai umat pilihan. Kita punya Tuhan Yesus. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saya ulangin. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Mazmur 84 ayat 12. Mazmur 84 ayat 12. Ya. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaannya Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Umat-umat Tuhan yang mengenal Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh mengenal
artinya kita hidup melekat intim. Pasti di dalam perjalanan hidupnya tidak bercela. Karena umat-umat Tuhan tinggal di dalam Dia, dalam Tuhan, dalam firman-Nya. Maka hidupnya pasti tidak bercela. Apalagi tahun 2021 adalah tahun integritas. Kita harus menjadi umat yang berkualitas. Hidup yang harus dengan kejujuran, yang berkarakter kuat, yang berkarakter yang baik. Amin. Siapakah orang di dunia ini yang berkarakter baik, jujur, dan kuat? Hanya Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Maka kita sebagai umat yang biasa-biasa yang dipilih oleh Tuhan, maka saudara kita ada di dalam Dia, kita mampu hidup seperti Dia. Karena firman Tuhan memenuhi hidup kita. Saudara percaya? Saudara percaya? Amin. Kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, saudara sekali lagi, kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak menahan-nahan mujizatnya, keajaibannya. Dia akan memberikan mujizat keajaibnya tepat pada waktunya untuk umat-umat yang disayang, dicintai. Karena hidupnya tak bercacat. Oh haleluya. Amin. Amin. Maka ada satu pujian. Ayo kita nyanyi. Bila ku pandang atau bila ku melihat. Yuk. Mengucap syukur, sukacita. Haleluya. Semua bangsa di bumi ini merasakan di tahun yang lalu, tahun 2020, tidak terlalu baik atau malah buruk dibandingkan tahun 2019 ke bawah. Maka umat-umat Tuhan, dengarlah baik-baik. Tuhan menyediakan yang baru bagi umatnya jika umatnya tetap percaya. Bukan sekedar percaya, ya, tetapi melakukan firman-Nya. Amin. Kalau umat-umat Tuhan percayakan bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan di tahun 2021 ini, apa yang kita harus lakukan? Pertama, saudara, kita hidup jangan kita mengasihi diri sendiri. Seperti Tuhan Yesus mengasihi banyak orang. Amin. Jangan kita hidup egois. Ini masa sulit. Ini masa kesukaran seperti yang kita lewati tahun 2020. Tahu COVID ini kapan selesai? Disinilah umat-umat Tuhan harus menampakkan sikap hidupnya. Kita tidak boleh egois. Kita harus saling menolong. Pertama, kita harus mencintai Tuhan dulu.
mengasihi Tuhan, maka rajin beribadah. Kalau saudara tidak beribadah karena saudara mungkin kurang sehat, saudara online, live streaming saudara bisa lihat. Pokoknya saudaraku kasih dalam Tuhan, cintain Tuhan dulu. Amin. Jangan egois, cintain sesama, saling menolong. Kita kalau menolong orang, menolong saudara-saudara kita yang seiman maupun tidak seiman, saudara menggenapi firman Tuhan. Amin. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara mau harapan yang baru yang Tuhan sediakan? Amin. Yang di depan kita akan meraihnya. Kasih Tuhan Allahmu. Ya, jangan kasih diri kita sendiri. Jangan egois. Kasihanlah sesama kita. Saudara yang seiman maupun tidak seiman. Kasihin keluargamu. Amin. Yang kedua, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita di tahun 2021 ini, saudaraku. Jangan kita mengasihi dunia. Jangan kita hidup, saudara, yang dimana seperti orang-orang yang tidak takut dengan Tuhan. Jangan mencintai daya tarik dunia. Di dalam Yohanes 15 ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal Allah dan kebenaran, saudara kasih dalam Tuhan. Perbaikinlah sikap hidup kita di tahun ini. Ya. Kita harus lebih banyak mendorong hidup kita. Kita mencintai Tuhan. Ya, dengan segenap hidup kita. Kita saling menolong dengan sesama kita. Dan kita tidak boleh serupa dengan dunia. Jangan kita melekat dengan dunia. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara mau dicintain Tuhan? Mau disayangi oleh Tuhan? Jangan hanya di gereja saudara menjadi sikap yang manis di hadapan Tuhan. Hanya saudara di dalam tembok-tembok gereja ada pujian penyembahan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kita menjadi anak-anak yang penurut firman Tuhan. Di mana saudara berada, saya ingatkan, di mana saudara berada, di kantor, atau di jalan, atau di mal-mal, atau di mana saja saudara berada di tempat yang benar. Saudaraku kasih dalam Tuhan, bersikaplah menjadi anak Tuhan yang baik. Amin. Cara hidup kita yang baik, tutur kata kita yang baik, pendengaran kita yang baik, cara memandang kita yang baik. Izinkan saya menasehatin saudara. Supaya kita tidak mirip dengan gaya dunia. Marilah kita berpakaian yang santun. Bukan hanya di gereja yang santun, di luar pun kita santun. Kita menyerminkan Tuhan Yesus. Jangan kita di gereja mencerminkan Kristus, di luar kita mencerminkan gaya tarik dunia yang luar biasa. Jangan ikut-ikutan saudara. Mari kita berubah dalam hidup kita. Amin. Gaya hidup kita harus berubah. Kita banyak harus katakan mengucap syukur pada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Jangan kata-kata kotor, kata-kata yang menyakitkan orang lain. Saudara setuju? Saudara setuju? Rencana yang baik akan terjadi di tahun ini. Karena saudara melekat pada Tuhan. Amin. Saudara aminkan, ini pasti terjadi. Pasti terjadi. Yang ketiga,
Tuhan mengajar kita dalam 1 Korintus 13 ini terus saya singgung. Pertama Pak, iman, pengharapan dan kasih. Jangan kita mengalami degradasi iman. Dengan suasana apapun, keadaan yang kau lihat, kau rasakan, kau dengar apapun. Jangan imanmu merosot, jangan imanmu kehilangan. Bangun imanmu, kokohkan imanmu, teguhkan imanmu. Amin. Dari orang yang beriman, saudara kasih dalam Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Amin. Mari umat-umat Tuhan, apa yang Tuhan janjikan, harapan yang baru, imankan itu akan terjadi dalam kehidupan kita di tahun ini. Dunia boleh susah, ekonomi dunia boleh susah, tapi surga, kerajaan Allah tidak pernah susah. Ada mujizat, ada kuasa yang besar. Itu akan diturunkan kepada umat-umat yang dikasihi, yang dicintainya. Adalah umat-umat yang melekat kepada Dia, yang intim kepada Dia. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Kalau kita melakukan 3 hal ini, saudara, Tuhan akan membuka peluang-peluang baru, kesempatan yang baru di tahun ini. Tuhan akan membuka peluang-peluang baru, kesempatan yang baru di tahun ini. Di tahun ini. Memang kita menganggap tahun 2020, saudara, sebagai tahun yang tidak baik, yang tidak menjanjikan. Tetapi tahun 2021, saudara, Tuhan menyediakan rahmat yang baru bagi umat Tuhan yang setia. Amin. Apapun yang saudara rasakan di tahun 2020 ini merupakan bagian gelombang kehidupan kita. Maka itu saudara mengucap syukur. Mungkin saudara kita sudah dipanggil Tuhan pulang lebih dulu, tapi kita masih boleh ada sebagaimana ada saat ini. Kita mengucap syukur bahwa tahun yang lalu adalah sebagai gelombang hidup saja. Maka tahun 2021, saudara, biarlah gelombang Tuhan. Gelombang Tuhan memberi ketenangan. Amin. Gelombang Tuhan memberikan bahagia, sukacita. Amin. Mari kita ada di dalam Dia. Amin. Nantikan janji Tuhan di tahun 2021 ini. Bersukacitalah. Tetap terus menyambut bulan berganti bulan di tahun 2021 ini. Jalani dengan penuh semangat dan harapan yang luar biasa. Amin. Ada Tuhan. Tuhan menyertai kita, rahmatnya baru. Dia selalu berjalan bersama kita. Setiap langkah kita akan diatur oleh Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Oh. Maka di tahun ini kita harus memiliki kesadaran. Kita harus berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Kita harus memiliki kesadaran berserah Tuhan sepenuhnya. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita, bagi umat-umat ya, yang intim dengan Dia. Amin. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Maka jangan khawatir. Tuhan telah mengajar kita iman, pengharapan. Amin. Pengharapan, sekali lagi. Pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di tahun yang baru ini, kita jangan khawatir. Maka itu kita fokus dengan Tuhan. Fokus dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus ada kekuatan kita. Bersama kita Tuhan Yesus. Maka kita tidak perlu takut dan khawatir. Amin. Filipi 4 ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amsal 3 ayat ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. 1 Petrus 5 ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Oh, haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Saudara percaya? Maka saudara, ibadah harus mengandung janji Tuhan. Bagaimana ibadah ini supaya mengandung janji Tuhan? Dengar, mengerti, renungkan, lakukan firman Tuhan. Ya, sampai saudara melakukan firman Tuhan, maka itu saudara harus melekat pada Tuhan. Bangun mesbah pribadimu dengan Tuhan, anak-anak Tuhan. Bangun mesbah pribadimu, bangun mesbah keluargamu, supaya Tuhan pelihara pribadimu, pelihara keluargamu. Bangun. Nah. Jangan berjalan-jalan sendiri. Mari kita bersama-sama. Tuhan memberikan mujizat kepada umat-umat kesayangannya. Amin. Ya. Maka gembala pembina kita. Kemarin di Zoom di MDPJ. Ya. Bertahun-tahun gereja Gatot Subroto mengajak umat-umat Tuhan untuk menabur, mengembalikan milik Tuhan setiap bulan. Dan setiap tahun bulan Februari memberikan buah sulung. Banyak orang mengkritik. Ya. Tapi tetap dilakukan. Gembala kita dibimbing oleh Tuhan luar biasa. Ya. Maka itu dengan hal ini saya sampaikan pada saudara. Kalau saudara memiliki iman, pengharapan dan kasih, kita harus taat. Ya. Memang kita sadar di tahun 2020 saudara masa kesukaran yang luar biasa. Orang kehilangan pekerjaan banyak sekali saudara. Orang di PHK. Ada orang yang disuruh kerja setengah bulan, digaji setengahnya. Dan sebagainya. Kehidupan tidak seperti yang diharapkan. Masuk tahun 2021, saudara, belum ada lampu hijau supaya kehidupan normal kembali. Tapi kita sebagai umat-umat Tuhan kembali kepada firman Tuhan. Dunia tidak menjanjikan, tapi surga menjanjikan. Tuhan punya mujizat. Tuhan punya mujizat yang luar biasa. Amin. Maka kita harus menjadi pelaku firman. Di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-1, saudara lihat mujizat demi mujizat terjadi. Kalau orang yang taat dan mendengar melakukan, ya. Kejadian 26 ayat 11, maaf. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama, bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abram. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Saudara, kalau Isa tidak orang yang taat, tidak orang yang berkualitas, tidak mungkin dia melakukan. Karena apa? Pada zaman Abraham saja saudara, itu masa sulit. Sampai pada zaman Ishak saudara, maka di ayat 11 katakan timbullah kelaparan yang luar biasa. Tetapi Tuhan suruh apa? Dia menabur di tanah yang kering. Dia lakukan. Dia menabur. Keadaan sulit, keadaan tidak memungkinkan, dia menabur. Tuhan melihat bukan taburannya itu yang Tuhan melihat itu ketaatan. Sikap apa yang dia lakukan, taat gak? Itu yang Tuhan perhitungkan. Dalam tahun itu Tuhan berkati 100 kali lipat. Ini momennya.
Saudara, apa yang saudara tabur buat Tuhan? Dayamu, tenagamu. Ingat, kita diberi umur panjang oleh Tuhan. Kau diberikan waktu oleh Tuhan, kita diberikan waktu oleh Tuhan. Dan kita diberi makanan secukupnya oleh Tuhan. Mari persembahkan buat Tuhan di hidup kita ini. Mari kita persembahkan tuh ya, seluruh segenap hidup kita kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan membukakan mujizatnya. Bukan hanya membukakan dan memberikan, mencurahkan. Hanya satu orang yang amin. Amin saudaraku. Yang di rumah amin. Ini pasti terjadi. Ya. Berikutnya. Di dalam Mazmur 126 pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Lihat. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami. Ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Waduh, ini masa sulit ini. Wah, kita mendapatkan dengan kesulitan dari penghasilan. Dengan cucuran air mata. Tapi kau tabur. Saudara, engkau akan bersorai-sorai 100 kali lipat. Amin. Saya serahkan pilihan ini kepada saudara, baik yang di rumah. Apakah saudara taat mau melakukan? Ada di tangan saudara, di pilihan saudara. Ya. Ujilah aku, kata Tuhan. Ujilah aku. Ya. Di dalam Amsal 3 ayat 9, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bencana pameranmu akan meluap dengan air buah. Muliakan Tuhan di tahun ini. Seperti di dalam Markus 12 ayat 43, lihat. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dan kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Saudara lihat, menggenapi di dalam Amsal ini. Memuliakan Tuhan dengan hartanya apa yang dimiliki oleh janda miskin ini. Berikan keleding. Tuhan bicara pada muridnya, lihat. Orang yang memberikan banyak itu hanya sedikit dari kekayaan dia yang dia berikan. Tetapi janda ini dari keseluruhannya dia berikan. Ini memuliakan Tuhan. Bukan besar kecilnya saudara, Tuhan lihat. Ketaatan, kesetiaan kita mengenapi firman Tuhan ini. Maka saudara harus mengerti apa sih maksud firman ini. Bukan karena gereja yang dipimpin oleh seorang pendeta, seorang gembala, cinta uang. Oh tidak. Tidak, gereja tidak boleh seperti itu. Gereja jangan mengajar seperti itu. Justru gereja menguatkan imannya anak-anak Tuhan. Mengajar anak-anak Tuhan. Supaya hidupnya diberkati oleh Tuhan. Amin. Supaya hidup berkenan di hadapan Tuhan, melepaskan segala kehidupan yang lama. Tapi tentang hal yang menabur, gereja harus berani menyampaikan. Supaya anak-anak Tuhan diberkati. Amin. Ya. Maka di tahun 2021 nanti di bulan Februari, saya serahkan pada saudara.
Yang penting saya sudah sampaikan. Gembala pembina kita, bala sidang kita, para pengkhotbah, para pemimpin gereja Tuhan yang dibawa beliau harus menyampaikan ini supaya tidak salah di hadapan Tuhan. Maka saya sampaikan. Mari sambutlah firman ini dengan positif. Jangan negatif. Saudara pulang, saudara berdoa, saudara puasa. Saudara, nanti Tuhan tuntun saudara. Siap? Siap? Sambutlah tahun 2021. Tuhan memberikan harapan yang baru. Masa depan yang Tuhan janjikan luar biasa. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya, katakan wuh, haleluya. Biarlah kita bukan hanya mendengar, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari Bapak Saudara, siapa yang menjadi pelaku firman Tuhan, angkat tanganmu. Haleluya. Bapa dalam sorga, kami sudah dengar firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu turun bagi setiap kami semua. Anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih terobosan terjadi ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Saudara, kita sudah dengar firman Tuhan. Mari kita sekarang sama-sama firman Tuhan katakan, datang kepada Tuhan tidak dengan tangan hampa. Kita akan membawa persembahan bagi Tuhan yang bersukacita. Tepuk tangan, haleluya. Kita bisa untuk scan QR barcode ya Bapak Ibu Saudara. Berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Selamat memberi, selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oh yeah. Kita percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita terus imani dan perkatakan Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, kita semua sudah memberikan persembahan dengan sukacita. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Haleluya. Siapkan hati kita lebih lagi. Angkat kedua tanganmu. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk anak-anakmu yang sudah menabur. Biarlah pelipat gandaan terjadi dan tumbuhkan buah-buah kebenaran. Buat apa yang mereka kerjakan berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus, aku berdoa tidak ada lagi umatmu mengalami kemiskinan terus menerus. Tidak ada lagi mengalami kekurangan terus menerus. Tetapi umatmu akan menjadi kaya. Kian lama kian kaya.
dan menjadi sangat kaya. Pelihara Tuhan umat-Mu secara ajaib. Jagai dan lindungi. Biar terus hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang sedang terjadi hari-hari ini untuk Indonesia. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, untuk korban-korban bencana alam yang ada di Indonesia. Baik itu di Sumedang, Tuhan, maupun di Sulawesi ya Tuhan, Mamuju. Tuhan Yesus, Engkau berikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, yang menjadi korban daripada bencana alam, maupun juga korban daripada jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ya Tuhan. Berikan kekuatan bagi keluarga-keluarga yang ada. Berikan penghiburan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tolong bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu. Pentakosta yang ketiga sedang terjadi atas Indonesia. Tuhan, kami akan melihat revival atas Indonesia. Keselamatan atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Bapak Presiden kami. Bapak Wakil Presiden, semua menteri, jajaran pemerintah pusat sampai ke daerah, biar unity bergandengan tangan Tuhan, bahu-membahu satu dengan lain untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri, Tuhan Yesus, biarlah sinergi yang kuat ini Tuhan akan membawakan keamanan bagi bangsa kami Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia ada di dalam tangan-Mu, ada dalam tangan kasih-Mu yang ajaib. Tuhan, kami percaya Indonesia pasti menang dari COVID-19, dari resesi ekonomi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri yang mendengar umat-Mu yang hari ini sedang berdoa merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang hidup, yang mendengar doa kami atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pemimpin-pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Tuhan berkati ya Tuhan keempat wakil gembala sidang. Berkati karayon kami Tuhan. Berkati gembala cabang kami. Berkati ya Tuhan semua gembala-gembala kul, pengerja-pengerja yang ada. Berkati semua umat-Mu ya Tuhan. Biar semuanya Tuhan dalam perlindungan Tuhan hari-hari ini. Dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami ini Tuhan. Dan kami siapkan hati terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, haleluya. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, yang dicurahkan melalui Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya.